warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, sukses, Allah Akbar. Untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya dibuka dengan baca doa. Silakan ketua kelas boleh memimpin doa. Istaitu istiadah ikhrotwa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan rezeki yang baik serta amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Nopal sudah dipimpin doa. Ya, semuanya sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Ada yang tidak masuk? Siapa yang nggak masuk? Rizky. Ya, kenapa? Sakit. Ya, sakit. Semoga cepat sehat ya, kita doakan. Bintang sehat? Sehat. Aman? Udah sehat? Nah, kemarin sakit ya? Ya, alhamdulillah udah sehat ya. Ya. Untuk tes Baik, konsentrasi teman-teman, ada tebak gambar dari saya. Coba ditebak itu gambar apa ya? Apa? Matahari. Matahari terbit. Matahari terbenam. Matahari terbit. Terbenam. Ya, Apakah betul? betul. Ya, survei membuktikan. Coba kita lihat. Ya, oke, good. Betul ya. Ada sebuah kalimat motivasi dari Luqman Al-Hakim. Yuk kita baca bersama-sama. Tuntutlah Ilmu di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu. Nah, itu dia ya. Kenapa kita harus menuntut ilmu? Ya karena di saat kita miskin, yaitu harta yang paling berharga yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang susu udah? Ya, sambil ada unsur. Ya, unsur. Tiga. Ada tiga unsur. Kira-kira akan membentuk apa? Apa? Siapa yang bisa? Akan membentuk? Oh, termasuk senyawa. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya terkait unsur, senyawa, dan kemudian dari beberapa senyawa itu akan membentuk sebuah apa namanya? Campuran. Oke. Ya, perhatikan, coba silakan diperhatikan gambar pada layarnya. Gambar apa itu? Kopi, ada teh, ada air dicampur minyak. Oke, dari ketiga gambar ini perbedaannya apa? Ada yang bisa angkat tangan? Yuk, angkat tangan. Ya, apakah seperti itu? Apakah seperti itu? Jadi apa bedanya campuran homogen dan heterogen itu? Ya, kalau homogen bisa tercampur atau larut ya, tidak ada perpisahan antara senyawa yang satu dengan senyawa yang lain. Contohnya apa di sini? Adalah apa? Air teh. Oke, good. Lalu yang heterogen? Air minyak. Kemudian ini tidak bisa menyatu jelas ya, ada perbedaan di sini. Kemudian ada kopi. Ya, kopi terbentuk sebuah endapan ya biasanya anak-anak kalau sudah dingin seperti itu. Ya. Karena peserta didik mampu membedakan mana campuran homogen dan mana yang heterogen. Kemudian melalui diskusi kelompok, nah, nanti kalian akan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Nanti peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil pengamatan campuran homogen dan heterogen. Seperti itu, ya. Nah, kemudian untuk penilaian yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, yang pertama ada penilaian sikap, yaitu mandiri dan rasa ingin tahu. Nanti akan
ibu nilai ya kerja kalian, sikapnya bagaimana. Ya, kemudian ada penilaian pengetahuan melalui tes tertulis atau latihan soal, dan penilaian kinerja dengan melakukan percobaan dan presentasi. Penilaian juga. Nah, silakan kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Ada berita apa ini? Tentang apa? Pemadaman listrik yang ada di Kota Depok ya pada tanggal 26 September. Nah, kira-kira kalau ada pemadaman secara tiba-tiba, apakah di daerah kalian juga ada pemadaman? Sering terjadi pemadaman secara tiba-tiba? Ya, sering ya, apalagi kalau cuaca sedang tidak baik, kemudian ada hujan petir dan lain sebagainya, biasanya secara tiba-tiba aliran listrik itu terputus dan terjadi pemadaman. Ya, silahkan perhatikan tayangan video berikut. Apakah kemarin rumah kalian mati lampu seharian? Karena iya, faktanya kemarin listrik di setengah pulau Jawa mendadak mati semua. Hal ini sampai jadi trending topik dunia, bikin tukang dari menjadi lampu keras, dan jadi kata langsung ibu-ibu yang semua ada lampu merah. Walaupun muncul satu pertanyaan yang sama, dan bahkan Pak Presiden juga penasaran sampai geregetan. Sebenarnya apa yang menyebabkan ini semua terjadi? Bukan karena saja Pulau Jawa telah bayar listrik barengan, tapi nyatanya simpelnya banget, ini semua terjadi karena aliran dari pembangkit listrik menuju tower-tower itu terganggu. Meskipun masih dicari tahu penyebabnya sebenarnya apa, sejauh ini pohon tinggi yang satu inilah yang jadi tersangka utamanya. Itu bikin 60 juta orang di 3 provinsi jadi nggak bisa ngecharge HP, jadi nggak bisa mandi gara-gara air habis, susah sinyal. Tapi sebelum kita ngambil itu ketemu dari listrik kita di luar rumah, kita pun juga perlu tahu seberapa susah dan panjang bikin listrik itu sampai di rumah kita. Ya, berdasarkan video tadi, kira-kira ada masalah apa? Iya, pemadaman listrik. Seperti yang tadi diberitakan ya di berita Kota Depok, ya itu terkait pemadaman listrik. Apalagi macam-macam ya penyebabnya ya. Kemudian bisa terputusnya aliran ya. Kemudian kalau hujan petir biasanya tersambar, mungkin terjadi konslet dan lain sebagainya. Lalu apakah yang bisa kalian lakukan ketika terjadi pemadaman? Ya, menyalakan lilin. Ya, bisa menyalakan lilin. Kemudian mencari penerangan, ya senter, bisa. Oke, banyak yang bisa kita lakukan ya. Minyak jelantah. Nah, iya. Di situ ada minyak jelantah. Jadi minyak jelantah itu ternyata berbahaya jika digunakan lebih dari 3 kali, ya. Jadi bisa merusak kesehatan tubuh kita, bisa menyebabkan penyakit jantung, kemudian stroke ya. Nah, kira-kira apa yang kita bisa olah dari minyak jelantah? Tahu? Buat lilin. Pernah melihat ya? Nah, ini dia potensi yang kita bisa olah dari minyak jelantah. Ada apa saja? Anak-anak, yang pertama apa? Bahan baku membuat biodiesel. Terus ini apa? Pembuatan sabun. Lalu ada lilin. Iya, pembuatan lilin. Dan terakhir kita bisa mengurangi mencemari lingkungan atau tidak? Contohnya apa? Menyumbat saluran air. Nah, hebat. Nah, silahkan dibuat pertanyaan dari apa yang telah kalian perhatikan tadi di video. Buat satu pertanyaan masing-masing kelompok nanti untuk mengisi yang ada di LKPD. Ya, silahkan dibuat satu pertanyaan. Siapa yang punya pertanyaan? Sudah siap? Nanti sudah menemukan pertanyaan? Ya. Apakah listrik sulit untuk dibuat? Apakah listrik sulit untuk dibuat? Listrik sulit untuk dibuat? Oh, seperti itu. Bagaimana cara mungkin lebih tepatnya membuat energi
alternatif ya dari listrik. Apa? Ada lagi? Listrik sangat diperlukan dalam kehidupan. Ya, mengapa listrik sangat diperlukan. Terus apa lagi? Bagaimana cara mengatasi saat terjadi pemadaman listrik? Ya, bagaimana cara mengatasi saat terjadinya pemadaman listrik. Nah, ketika terjadi pemadaman listrik, itu tadi ya, ada yang cari sumber cahaya, kemudian membuat lilin dan lain sebagainya. Ya, oke, good. Terima kasih atas pertanyaan. Kelompok 2, kelompok 3. Ini kelompok 3, kelompok 4. Silakan dipelajari LKPD-nya, dibaca, dibuka, dibaca, dicermati, dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Langkah kerjanya sudah paham? Coba dibuka langkah kerjanya. Kelompok 1, kelompok 2. Ya, alat dan bahan yang sudah kalian bawa. Silakan digunakan sarung tangan ya. Ini ada sarung tangan, silakan digunakan untuk mengambil pasirnya. Salah satu saja. Mengambil pasir. Ya, langkah pertama apa? Silakan diperhatikan LKPD-nya atau di papan tulis juga ada di layar. Menyiapkan alat bahan sudah. Langkah berikutnya menyiapkan 2 buah gelas bling sudah. Oke, sudah. Lanjut. Menambahkan air. Apa langkah selanjutnya? Menambahkan air atau pasir dulu? Ya, pasir sejumlah berapa? Ya, 1/4 atau setengah gelas. Ya, silakan dituangkan. Setelah menuangkan pasir, kira-kira pasir ini termasuk apa? Yuk, LKPD-nya sambil diisi. LKPD-nya sambil diisi. Oke, coba bertanya sekali lagi. Pasir termasuk ke dalam apa? Unsur, senyawa, atau campuran? Hah? Senyawa. Pasir. Dan tunggal bukan? Iya, berarti termasuk unsur. Ya, setelah itu silakan dituangkan airnya. Ambil air. Salah satu setiap kelompoknya ambil air di keran. Kedua, mana pasirnya? Kedua gelasnya dituangkan pasirnya ya. Kedua gelas kalian dituangkan ukuran pasir yang sama, nanti dibedakan namanya.
Kayaknya kurang deh. Kelompok 1 sudah jumlahnya udah sama. Oke, good. Langkah berikutnya kalau sudah menuangkan air apa? Menuangkan ya. Yang gelas pertama sejumlah 10. Ya, gelas kedua. Gelas kedua berapa mili? 15. Oke, ya silahkan pakai gelas ibunya. Berapa? 10. Gelas kedua 15. Kelompok 4 mana sudah sampai mana? Ya, oke, ukur ya minyak gelasnya. Kelompok 4. Ayo Fadil dibantu ukur. Oke, good ya. Dia baru kerja. Berapa pilih? Yang dilihat berapa pilih? 10 pilih sudah belum? Jangan berlebihan. Langit. Ya, ambil nilai ya. Oke, gelas keduanya berapa pilih? Kelompok 1 sudah jual minyak. Oke, langkah berikutnya apa? Menancapkan cotton bud. Ya, banyak diletakkan di tengah-tengahnya. Biar kena minyak kan, biar nyala. Yo, hati-hati ya. Hati-hati ketika menuangkan cairan minyaknya. Itu berapa 10 ya? Silakan dituang. 15 berarti yang mana gelas yang 15? Dipisahin ya. Gelas kedua dulu. Gelas pertama berarti berapa? 10 ya. Langkah berikutnya dinyalakan. Ya. Oke, kelompok 1 ya, kelompok 1 sudah dinyalakan dan ternyata nyala tidak? Kita bandingkan, kira-kira akan lama yang mana nyalanya? Ya, api. Udah. Bau. Api. Udah coba dinyalakan. Ya, besok. Oke. Mas bakar ya. Yuk. Kebakaran.
Oh, nyala. Oke, sip. Tangan aku udah matang. Oh, Umpa juga sudah nyala. Wih, Yang mana tadi? Yang Oke, sambil Kamu mukanya apa? bisa sudah? Aja. Ya dicoba diganti karpetnya. Jangan terlalu terbelah gitu ya. Menancapkannya. Coba yang itu. Pedalaman itu kuotinya itu guna. Ditutup dong. Nah. Awas tangannya hati-hati. Coba. Jangan itu masih pelan-pelan. Dia bisa dua. Ya, koreknya begitu ya. Ditunggu dulu nyampe nyala apinya. Tadi ada. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang hasil pengamatan lilin abadi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Genta. Saya Binta. Saya Aki. Dan kami ingin menjelaskan tentang hasil pengamatan lilin abadi. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Ya, yaitu minyak, air, pasir, cotton bud, korek api, dan gelas kaca. Tahap pertama yaitu tuangkan pasir ke dalam dasar gelas. Tahap kedua, tancapkan satu batang cotton bud ke dalam pasir. Yang ketiga, tuangkan air secukupnya. Yang keempat, tuangkan juga minyak. Yang kelima, nyalakan dengan korek api. Pengaruh minyak dalam lilin abadi yaitu minyak sangat berpengaruh oleh pembuatan lilin abadi karena lilin berguna untuk memisahkan air yang berada di bawahnya sehingga api akan menyala lebih lama. Jenis campurannya yaitu campuran heterogen karena air dengan minyak tidak dapat bersatu atau tercampur. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini. Ada pertanyaan? Yuk, salah satu penanya. Raffi, mungkin? Salah satu penanya. Bulannya Campuran heterogen. yaitu minyak sangat berpengaruh dalam pembuatan lilin abadi karena minyak berguna untuk memisahkan air yang berada di bawahnya sehingga api akan menyala lebih lama. Jenis campurannya itu campuran heterogen karena air dengan minyak tidak bersatu atau tercampur. Ya, oke, good. Ada pertanyaan? Yuk, salah satu. Yuk, boleh salah satu siapa aja? Ya, Raffi, silakan. Apa penggunaan pasir bangunan dalam pembuatan lilin abadi? Untuk menahan fondasi cotton bud agar tidak tenggelam ke dalam air. Oke, good job. Ya, untuk ini ya fondasi sebagai fondasi jadi supaya bisa menancapkan kandungan. Oke? Oke, terima kasih Geng Koplo. Dari hasil percobaan hari ini. Kelompok 2 buat kesimpulan dulu. Kelompok 3, kelompok 4 ya, silakan buat kesimpulan. Coba. Kesimpulannya dibuat dulu ya. Saya akan menanyakan kesimpulan
dari kelompoknya Raffi. Berarti kelompok berapa? 4. Ya, apa kelompok 4 kesimpulannya? Kelompok 4 kesimpulannya? Ya, oke, kelompok 2. minyak, air, dan juga tanah. Oh ya, oke, thank you. Bedakan apa tadi namanya? Campuran heterogen dari pembuatan lilin abadi. Di mana yang paling bawah itu ada lapisan apa? Pasir, air, lalu ada minyak. Dan minyaknya kita bedakan jumlahnya. Hal ini berpengaruh terhadap lama menyalanya lilin. Lilinnya nyala semua ya? Ya, nyala. Oke, kelompok 2 mungkin akan menyampaikan kesimpulannya yang sudah diperoleh. Yuk, silahkan. Fadlu. Ayo dibacakan kelompok 2. Yuk, dibacakan kelompok 2 kesimpulannya. Yang keras. Kesimpulannya, minyak menjadi salah satu solusi alternatif ketika terjadi pemadaman listrik. Oke, good job. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Jadi minyak merupakan salah satu energi alternatif ketika terjadi pemadaman listrik. Ya, sebagai sumber pencahayaan. Nah, nanti teman-teman bisa buat di rumah ya. Ketika terjadi pemadaman, kalian bisa membuat lilin dengan berbahan minyak jelantah. Bahannya mudah bukan? Mudah ya, mudah didapat. Dan kita bisa mengurangi limbah minyak jelantah. Oke, cepat, jangan lupa diberi nama ya, nama kelas. Yuk. Nama kelas. Yuk, waktunya 5 menit. Kurang 1 ya? Ayo, sudah dikerjakan. Silakan dikumpulkan hasil mengerjakan soal evaluasinya ke ketua kelompok. Dikumpulkan ke ketua kelompok masing-masing. Jangan lupa diberi nama dan kelas. Oke, waktunya cukup selesai untuk pengerjaan soal evaluasi. Nah, oke, semuanya fokus kepada ibu yang di depan. Yuk, fokus. Ya, sebentar. Waktunya. Oke, sudah cukup mengerjakannya. Waktunya sudah habis. Nah, apa yang kita bisa pelajari hari ini kira-kira? Manfaat apa yang kita peroleh? Yuk. Oke, good ya. Menemukan apa? Sumber daya alternatif ketika terjadi pemadaman listrik. Jadi sudah terselesaikan ya ketika nanti sewaktu-waktu ada pemadaman. Aduh, gimana ya kalau nggak punya lilin? Jadi bisa membuat lilin abadi dengan bahan dasar pasir, air, dan apa? Minyak jelantah. Oke ya. Oke, give applause buat Haki jawabannya. Baik, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah terselesaikan. Tugas kalian di rumah, kalian list mana yang termasuk campuran homogen, mana yang termasuk campuran heterogen yang ada di rumah kalian di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pagi-pagi buat sarapan ya, dari sarapan mungkin bubur ya, bubur termasuk campuran apa, dan minumnya teh hangat. Nah, teh hangat termasuk campuran apa? Nah, silahkan nanti kalian membuat list daftar mana campuran homogen dan heterogen. Paham? Oke, paham. Good ya. Kemudian untuk materi berikutnya yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya yaitu terkait asam, basa, garam beserta indikatornya. Silahkan nanti dipersiapkan untuk mempelajari materinya di rumah. Ya, ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak ada? Tidak ada. Bagaimana perasaan kalian? Yuk, siapa yang bisa mengungkapkan pembelajaran hari ini? Gimana perasaannya? Asik, menyenangkan? Ya, oke, menyenangkan, asik. Jadi kalian bisa tahu ya bagaimana cara membuat lilin abadi. Oke, good ya.
kita akhiri untuk pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Tetap semangat belajarnya, tetap konsentrasi. Ayo kelompok 4 diperhatikan dulu. Ya, tetap semangat belajarnya di rumah. Jadi belajar itu setiap saat, ya teman-teman. Jadi setiap waktu itu kalian belajar. Dan belajar itu butuh proses. Jadi harus sabar. Oke, baik, kita sudah baca hamdalah. Silakan ketua kelas memimpin doa penutup. Istaitu Ifrod doa. Baik, terima kasih Nopal sudah dipimpin doa. Nah, sekian dari Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.